Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zikri Budiman dengan NIM 2058144. Di sini saya akan membuat video mengenai penjelasan tentang apa itu sosial media, apa tujuan sosial media, dan apa bentuk realitas sosial yang berkaitan dengan sosial media. Tugas ini merupakan tugas dari mata kuliah Sosiologi Media dengan dosen pengampu Dr. Desi Mardiah. Baik, langsung saja kita masuk mengenai penugasan yang telah diberikan, yaitu apa yang dimaksud dengan sosiologi media. Nah, sosiologi media ini merupakan cabang dari ilmu sosiologi itu sendiri, yaitu di dalamnya mengkaji mengenai permasalahan yang muncul terkait interaksi yang terjadi di dalam masyarakat. Dalam hal ini melibatkan media sosial sebagai pelaksananya. Sedangkan media dapat kita pahami bahwa suatu teknologi yang diciptakan oleh manusia itu sendiri, yang kemudian media ini mampu mempengaruhi perilaku, sikap, dan budaya masyarakat itu. Di dalam sosiologi, media juga menggunakan berbagai teori untuk melihat permasalahan yang ada, yaitu dengan menganalisis bagaimana media dapat berfungsi sebagai alat ideologi, hegemoni, dominasi, dan resistensi di dalam konteks kehidupan sosial politik, ekonomi, dan budaya. Terlepas dari semua itu, di dalam sosiologi media, kita juga membahas bagaimana dampak media terhadap identitas komunikasi, partisipasi, dan demokrasi di dalam masyarakat. Jadi, di dalam hal ini dapat kita lihat bahwa kajian media, sosiologi media akan dapat digunakan untuk melihat tentang realita penggunaan media di dalam masyarakat yang berdampak pada hubungan masyarakat itu sendiri. Yang kedua ialah terkait tujuan dari mempelajari sosiologi media. Dengan mempelajari sosiologi media, kita mampu melihat serta menganalisis terkait permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat yang berhubungan dengan interaksi masyarakat itu sendiri, sehingga memberikan beberapa manfaat bagi kita yang mempelajarinya. Yang pertama ialah memberikan pemahaman tentang peran dan fungsi media yang ada untuk kehidupan bermasyarakat dan menjadikannya sebagai sumber informasi, hiburan, pendidikan, maupun persuasi. Intinya ialah bermanfaat bagi kita untuk mengetahui bagaimana fungsi media massa itu untuk hal-hal yang baik. Yang kedua ialah bisa mengembangkan keterampilan dalam berpikir kritis, analisis dalam melihat dan menilai kualitas suatu informasi yang kita peroleh di dalam menggunakan media, serta memberikan kepada kita pemahaman ketika mendapatkan informasi, maka kita harus mencari kebenaran tentang informasi tersebut, serta mengetahui bagaimana dampak media terhadap individu dan kelompok sosial di dalam masyarakat. Yang ketiga ialah memahami mengenai perubahan komunikasi di dalam masyarakat. Melalui media ini, kita dapat melihat berbagai aspek seperti identitas budaya, ideologi, hegemoni, dan dominasi, serta resistensi di dalam masyarakat. Berikutnya ialah dengan mempelajari sosiologi media, kita dapat melihat suatu interaksi di dalam masyarakat menggunakan teori, konsep, metode, dan pendekatan untuk mengkaji secara mendalam mengenai sosiologi media itu. Hal ini juga dapat kita terapkan untuk melakukan penelitian dan praktik. Tujuan berikutnya ialah mempelajari media, kita juga mampu untuk melihat dan menganalisis terkait isu yang berkembang pada masyarakat saat ini di dalam berhubungan menggunakan media. Seperti saat ini yang ada adalah media sosial, media alternatif, media digital, dan media lainnya yang banyak digunakan oleh masyarakat dalam kehidupan mereka sehari-hari. Yang ketiga ialah bentuk realitas sosial yang berkenaan dengan sosiologi media yang dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini kita ambil contoh ialah adanya perubahan perilaku dan gaya hidup masyarakat pada saat ini yang merupakan bentuk dari penggunaan media di dalam masyarakat, seperti menggunakan media sosial seperti media massa, digital, sehingga hal ini memberikan pengaruh kepada masyarakat, yaitu mengubah pola pikir masyarakat yang menjadikan media sosial mampu mengubah sosial budaya itu sendiri di dalam masyarakat.
adapun bentuk perubahan perilaku dan gaya hidup masyarakat ini terjadi karena mereka melihat apa konten yang ada di media yang mereka gunakan, sehingga mereka meniru apa yang telah mereka lihat. Dan contoh lainnya ialah masyarakat pada saat ini memiliki sifat individualis, konsumtif, dan sebagainya, yang merupakan bentuk dari pengaruh media yang mereka gunakan. Maka dalam hal ini secara tidak langsung kita dapat melihat bahwa perubahan di dalam hubungan antar masyarakat dapat ditimbulkan oleh dampak media massa itu sendiri, sehingga hal ini menjadikan timbulnya permasalahan di dalam kehidupan bermasyarakat. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.